Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya la haula wala quwwata illa billah. Ma ba'd. Yang kami muliakan para alim, ulama, sesepuh bini sepuh, para kiai, gus, bunyai, ustadz, ustadzah, semua saja jamaah pengajian kitab hikam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesehatan bagi kita semuanya, sehat jasmani dan rohani. Semoga kesehatan ini mampu mengantarkan kita semuanya bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan nantinya bisa juga ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pengajian ini, mari kita baca Fatihah dulu kepada musannif kitab Syekh Ahmad Ibnu Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah Al-Jazami Al-Maliki Asy-Syakandari Biniyatul Qubul Al-Fatihah. Fatihah juga kepada yang mensyarah kitab hikam, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Ibrahim bin Abbadin Nifazi Ar-Randi, Syairul Fatihah. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke pasal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Min alamatil i'timadi iku setengah saking tondo-tondoe wong kang tetenggengan alal amali ing ngatasi amal nuqsanur rajai utawi kurangi pengarep-ngarep indal wujudil zalali marang sisi alam ingkang fana. Artinya di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya yaitu kurangnya ar-raja, rasa harap kepada rahmat Allah di sisi alam yang fana. Keterangannya seperti ini. Ar-raja itu adalah istilah khusus dalam terminologi agama yang bermakna pengharapan kepada Allah Ta'ala. Pasal kitab hikam yang pertama ini bukan ditujukan kepada seorang berbuat salah, gagal atau melakukan dosa, karena ar-raja lebih menyifati orang-orang yang mengharapkan kedekatan dengan Allah untuk takarrub, bahkan bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat wujud zalal artinya segala wujud yang akan hancur atau alam fana atau yang kudus yang bersifat baru, menunjukkan seseorang yang hidup di dunia dan masih terikat oleh alam hawa nafsu dan alam syahwat. Itu semua adalah wujud al-zalal, wujud yang akan musnah. Seorang mukmin yang kuat tauhidnya sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana, namun harapannya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang kuat tauhidnya sekalipun
masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana. Sekali lagi, namun harapannya semata-mata kepada Allah Ta'ala. Jika kita berharap akan rahmatnya, maka kita tidak akan menggantungkan harapan kepada amal-amal kita, baik itu besar atau kecil. Dan hal-hal yang mahal dalam suluk adalah hati, yaitu apa yang dicarinya dalam hidup di dunia ini akan menguji sejauh mana kualitas rojak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang masuk surga dengan amalnya. Maka sahabat bertanya, sekalipun engkau wahai Rasulullah? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sekalipun saya, hanya saja Allah telah memberikan rahmat kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang melakukan amal ibadah itu pasti punya pengharapan kepada Allah, meminta kepada Allah supaya hasil pengharapannya. Akan tetapi jangan sampai orang beramal itu bergantung pada amalnya, karena hakikatnya yang menggerakkan amal ibadah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila terjadi kesalahan seperti terlanjur melakukan maksiat atau meninggalkan ibadah rutinnya secara istiqomah, ia merasa putus asa dan berkurang pengharapannya atau rojaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila berkurang pengharapan kepada rahmat Allah, maka amalnya pun akan berkurang dan akhirnya berhenti beramal. Seharusnya dalam beramal itu semuanya dikehendaki dan dijalankan oleh Allah, sedangkan diri kita hanya sebagai media berlakunya kudrat Allah. Kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang memberi dan menolak, melainkan Allah. Pada dasarnya syariat-syariat menyuruh kita berusaha beramal, sedang hakikat syariat menyadarkan diri pada amal dan usaha itu supaya tetap bersandar pada karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, dengan batu, dengan kayu, pohon, kuburan, binatang dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri, seakan-akan merasa cukup kuat dalam berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat Allah, tanpa taufik dan hidayah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita jangan sekali-sekali i'timad atau bergantung dengan amal kita. Kita masuk surga karena amal kita, punya perasaan karena kita berhasil karena doa kita. Kita punya perasaan bahwa kita mampu mewujudkan apapun menjadi cita-citanya karena i'timad amal kita. Yakinlah bahwa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya, la haula, tidak ada kekuatan juga kecuali Allah Al-Azimi yang Maha Agung. Semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara syariat kita harus melaksanakan amal ibadah karena itu anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi secara hakikat semua yang kita laksanakan itu adalah
yang menggerakkan Allah semata. Sehingga di saat kita bisa beribadah, maka kita merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah menggerakkan diri kita untuk berbuat baik, bisa zikir kepada Allah, bisa munajat kepada Allah, bisa ibadah kepada Allah. Semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.